kekeringan di Kabupaten Maros semakin meluas. Bahkan, BPBD Maros menetapkan status darurat bencana. Total 9 kecamatan kini terdampak kesulitan air bersih. Hal ini disampaikan Kepala BPBD Maros, Towadeng, Rabu 9 Oktober 2024. Towadeng merinci 9 kecamatan tersebut, yakni Bontoa, Lau, Maros Baru, Marusu, Mandai, Tanralili, Simbang, Turikale dan Banti Murung. Ia menjelaskan total 45.000 jiwa dari 4.000 kartu keluarga yang ikut terdampak. Penyaluran air pun sempat terhenti, akibat kehabisan anggaran tahunan senilai 30 juta rupiah. Ia menyebutkan total air bersih yang disalurkan mencapai 200 tangki. Beberapa organisasi juga turut membantu penyaluran. Pasca ditetapkannya status darurat bencana, pihaknya pun tengah berusaha untuk mencairkan biaya tak terduga, BTT, senilai 100 juta rupiah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Pak tadi hari ini insya Allah kita akan melaksanakan pelepasan perdana penyaluran air bersih kepada masyarakat terdampak khususnya di Kecamatan Bontoa. Hari ini kita laksanakan pada jam 12:33. Insya Allah akan kita salurkan pada 2 titik ya, 2 titik, dan ini merupakan tahap awal dan insya Allah akan kita laksanakan secara besar-besaran nanti. Insya Allah itu di hari Rabu, dan akan dilepas langsung ke Bapak Bupati dan Ketua Bupati sambil menunggu persiapan lebih lanjut, dan saya harapkan berkoordinasi dengan beberapa pihak yang akan berkontribusi nantinya. Namun hari ini saya berharap sekaligus melakukan pendataan karena daerah-daerah memang membutuhkan secara persegera pendistribusian air bersih. Untuk teman-teman yang bertugas, selamat melaksanakan tugas dan tetap hati-hati. Prioritaskan memang yang memang sangat dibutuhkan. Dan harus tetap berkoordinasi dengan petugas setempat dengan pihak keamanan setempat. Selamat bertugas, sukses selalu, dan mari kita sama-sama berdoa. Sembilan kecamatan, apakah itu betul Pak? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para teman-teman wartawan untuk informasi update terkini terkait menyangkut bencana kekeringan yang terjadi di Kabupaten Maros. Kami
saat ini dapat melaporkan bahwa kekeringan di Kabupaten Maros yang masih berlanjut saat ini sudah meluas, semakin meluas. Yang awalnya seperti informasi sebelumnya kami sampaikan hanya 4 kecamatan, meluas menjadi 7 kecamatan. Sekarang lebih meluas lagi, terdampak sampai 9 kecamatan. Dari 9 kecamatan tersebut, menurut rangkuman laporan yang disampaikan oleh pemerintah setempat, itu diperkirakan sekitar 45.000 jiwa yang sudah terdampak dan sekitar 7.000 kakak dari seluruh wilayah yang tersebar di 9 kecamatan. Itu kecamatan-kecamatan apa saja, Pak? Yang terparah itu seperti kami sampaikan kemarin itu di Kecamatan Bontoa. Hampir semuanya, seluruh wilayah Kecamatan Bontoa terdampak kekeringan. Berikutnya Kecamatan Lau, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Marusu, yang kemarin ini baru-baru ini sudah sangat masif juga Kecamatan Mandai, bahkan wilayah perkotaan juga sekarang sudah terdampak, wilayah Kecamatan Turikale. Pak, ini kan tanggap darurat sudah mulai diberlakukan, itu langkah-langkahnya seperti apa, Pak, ke depan? Jadi langkah-langkah yang akan kami lakukan ke depan, insya Allah mohon kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang terdampak, mohon bersabar, sementara kami susun untuk langkah-langkah tindak lanjut. Insya Allah dalam 1-2 hari ini kami sudah akan bergerak untuk melakukan penyaluran pendistribusian air. Kami mohon maaf agak terlambat kami menangani karena bersamaan dengan kondisi sekarang ini juga terjadi kebakaran di TPA Bontoramba yang sudah sebulan lebih juga belum bisa dipadamkan. Sementara armada kami juga terbatas. Armada yang kami gunakan saat ini memang masih bersama-sama dengan pemadam kebakaran. Jadi kami melakukan pengaturan pendistribusian air itu tetap harus kita juga memperhatikan kondisi dan persiapan kesiagaan bencana kebakaran yang dapat terjadi. Insya Allah juga kami akan berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk mohon bantuan armada, termasuk BPBD Provinsi Sulawesi Selatan yang tahun lalu juga kami mendapat bantuan peminjaman armada. Demikian pula balai Pompengan juga kemarin kami juga sudah koordinasi dan meskipun belum dijawab secara resmi, mudah-mudahan semua pihak yang memiliki armada termasuk terkait armada dapat memberikan kebantuan dan uluran tangan kepada kami untuk meminjamkan armadanya untuk kita operasionalkan, karena jangkauan wilayah yang terdampak kekeringan saat ini sangat luas. 9 kecamatan itu bisa dibayangkan untuk menjangkau itu semua. Kalau hanya 2-4 armada itu sangat kewalahan dan cukup sulit untuk kita jangkau semuanya. Penetapan tanggap darurat, Pak, sampai kapan, Pak, rencananya? Dari keputusan kepala daerah yang sudah ditandatangani itu pertanggal 4 Oktober, itu sampai dengan 2 bulan ke depan. Sampai 2 bulan ke depan itu akan ditetapkan sebagai masa tanggap darurat, dan insya Allah mudah-mudahan kita berdoa sama-sama sebelum sampai akhir masa tanggap darurat tersebut cuaca untuk musim hujan sudah bisa turun, dan insya Allah masa tanggap darurat itu juga kita akan segera hentikan. Pak, kalau boleh tahu ini sudah berapa lama sih kekeringan di Maros? Untuk kekeringan sendiri di Kabupaten Maros itu sejak bulan Agustus. Jadi kami menyalurkan air itu sejak bulan Agustus. Sudah ratusan tangki air bersih kami salurkan, baik yang bersumber dari anggaran APBD, bantuan dari berbagai pihak seperti Pertamina, Bandar Udara Sultan Hasanuddin, PMI, Abu Darda, Kurir Langit, teman-teman pelaku UMKM juga kemarin sempat berdonasi untuk penyaluran air, kepolisian, Kodim, dan demikian pula dalam hal ini pasti adalah PDAM juga sangat-sangat membantu dalam penyaluran air bersih ini.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.